Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi perkembangan data Facebook Pro dan karakteristik Big Data. Perkenalkan, nama saya Ivan Elkavin Patola, NIM 23120030. Agendanya visualisasi perkembangan data Facebook Pro. Yang kedua, definisi dan karakteristik Big Data. Yang ketiga, hubungan data Facebook Pro dengan konsep Big Data. Yang keempat, kesimpulan. Visualisasi perkembangan data FB Pro. Berikut adalah grafik visual dengan 60 data dari tahun 2017 sampai dengan 2023. Pertumbuhan pengguna dan volume data signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Konten grafik line chart. Sumbu X tahun atau bulan, sumbu Y jumlah data pengguna postingan. Tren pertumbuhan, kenaikan stabil, fluktuasi, insight. Pertumbuhan pengguna dan volume data signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Apa itu Big Data? Big Data adalah sekumpulan data yang besar dan kompleks dari berbagai sumber. Karena perkembangan teknologi dan informasi kini semakin cepat, karakteristik Big Data juga ikut berkembang. Mulanya hanya ada 4 karakteristik Big Data, yaitu volume, variety, velocity, veracity. Kini ada 10 karakteristik yang dimiliki Big Data, dan semuanya memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Berbicara mengenai karakteristik Big Data, tidak bisa lepas dari jenis data yang digunakan di berbagai program. Umumnya jenis Big Data dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu struktur data, semi-struktur data, dan unstruktur data. Perbedaannya adalah seperti di bawah ini: struktur data, semi-unstruktur data, unstruktur data. Pertama, struktur data. Data yang sudah tersusun dengan baik dan sudah terdefinisikan. Data ini biasanya mudah dipahami oleh manusia atau komputer dan bisa disimpan, dianalisa, dan diproses menggunakan format yang baik. Semi-struktur data. Data terstruktur yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat sebagai data terstruktur yang utuh. Contohnya, dokumen NoSQL memiliki keyword untuk pemrosesan dan CSV file. Unstruktur data. Data tidak terstruktur yang belum terdefinisikan dengan benar sehingga tidak bisa dipahami, ditangani, dan dianalisis. Contohnya adalah data yang bersumber dari data di media sosial. Karakteristik Big Data. Big Data memiliki banyak karakteristik karena data yang dikumpulkan dan diolah dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai sumber dan dalam format yang berbeda-beda, sehingga memiliki kompleksitas sendiri. Karakteristik utama dari Big Data dikenal dengan istilah 10V, dan karakteristik tersebut mencerminkan aspek tertentu dari data besar yang harus dikelola dan diolah. Berikut adalah penjelasan masing-masing karakteristik data. Yang pertama, volume. Karakteristik pertama dari Big Data adalah volume. Karakteristik ini merujuk pada jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan dari berbagai sumber. Volume besar ini memerlukan penyimpanan dan pemrosesan yang sangat efisien. Berikut ini adalah contoh dari karakteristik volume. Yang pertama, data media sosial. Facebook memproses lebih dari 500 terabyte data di setiap hari, termasuk postingan, pesan, foto, video, likes, dan miliaran pengguna.
Data e-commerce. Amazon memproses petabyte data setiap hari dari jutaan transaksi, inventaris produk, dan interaksi pelanggan di seluruh dunia. Data kesehatan. Industri kesehatan menghasilkan data besar dari rekaman medis elektronik, electronic health records, gambar medis, perangkat pemantauan pasien. Ada banyak manfaat pengelola volume dalam big data. Yang pertama, insight yang lebih mendalam dan akurat, peningkatan pengambilan keputusan, personalisasi dan pengalaman pengguna yang lebih baik, deteksi anomali dan keamanan yang lebih baik, prediksi dan perencanaan yang lebih baik. Yang kedua, velocity. Velocity memiliki arti kecepatan data yang dibuat, diolah kembali dan generalisasi. Kecepatan data ini akan sangat berpengaruh pada traffic big data, kecepatan aliran data masuk dan kebutuhan untuk memprosesnya dengan cepat dan membantu mendapatkan insight yang berharga secara tepat waktu. Berikut contohnya. Yang pertama, data transaksi keuangan. Bursa saham dan sistem perdagangan elektronik memproses jutaan transaksi per detik. Yang kedua, data lalu lintas. Sistem manajemen lalu lintas mengumpulkan data secara real time dari kamera, sensor jalan, dan GPS kendaraan. Data streaming video. Layanan streaming seperti Netflix dan YouTube mengalirkan data video ke jutaan pengguna secara simultan. Ada banyak manfaat pengolahan velocity dalam big data. Yang pertama, pengambilan keputusan real time. Yang kedua, peningkatan responsivitas bisnis. Yang ketiga, deteksi dan mitigasi risiko yang cepat. Peningkatan pengalaman pelanggan, prediksi dan pencegahan masalah. Ketiga, variety. Karakteristik big data variety ini merupakan sekumpulan big data yang bervariasi di setiap platform. Beragam data ini dikelompokkan dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama, struktur data, semi-struktur data, ketiga, unstruktur data. Variasi data ini juga bisa membantu untuk menganalisa sebuah data serta membantu penggunanya agar bisa menghasilkan informasi secara maksimal. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, data transportasi dan logistik. Data rute dari aplikasi navigasi seperti Google Maps, laporan cuaca dari layanan meteorologi, data sensor dari kendaraan komersial yang memantau kondisi mesin dan bahan bakar. Data yang kedua, data pendidikan. Data dari platform e-learning, catatan akademik, umpan balik siswa, dan video pembelajaran. Yang ketiga, data iklan digital. Data klik, data tayangan, data demografi pengguna, dan perilaku online. Ada banyak manfaat pengolahan variety dalam big data. Yang pertama, pengambilan keputusan yang baik. Kedua, meningkatkan layanan pelanggan. Ketiga, inovasi produk dan layanan. Yang keempat, efisiensi operasional. Karakteristik big data selanjutnya adalah veracity, yaitu keakuratan data ketika memproses sebuah program data. Semakin akurat data, maka akan semakin akurat juga hasil analisanya untuk bisnis. Sebaliknya, jika data yang diolah tidak memiliki akurasi yang tinggi, maka akan menyebabkan banyak error dan dampak yang buruk bagi keputusan bisnis. Karakteristik ini akan sangat berperan dalam keakuratan yang dihasilkan dan diproses. Karakteristik ini juga menunjukkan kualitas dan keandalan data. Data bisa mengandung noise, bias, dan inkonsistensi
yang perlu diatasi untuk mendapatkan hasil analisa yang akurat. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, data perbankan dan keuangan. Validasi data transaksi untuk mendeteksi aktivitas penipuan. Verifikasi laporan keuangan untuk akurasi dalam audit, dan analisa data kredit untuk penilaian risiko. Yang kedua, data detail. Data inventaris yang akurat, ulasan pelanggan yang valid, data transaksi penjualan. Yang ketiga, data pemerintahan. Memastikan keakuratan data kependudukan untuk perencanaan kebijakan. Validasi statistik ekonomi untuk dianalisis makroekonomi, dan keandalan data pemilu untuk memastikan integritas proses demokrasi. Ada banyak manfaat pengolahan veracity dalam big data. Keputusan big data yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan kepercayaan dan kredibilitas. Yang ketiga, keamanan dan kepatuhan regulasi dan standar industri. Yang keempat, mengurangi risiko yang terkait dengan keputusan berbasis data. Yang kelima, value. Karakteristik big data yang gak kalah penting adalah value atau manfaat dari data yang diolah. Jika sekumpulan data yang dimiliki perusahaan tidak memiliki nilai value, maka data tersebut juga pada akhirnya tidak akan membawa dampak terhadap bisnis. Alhasil, usaha yang dikelola untuk menganalisis data tersebut juga jadi sia-sia. Faktanya, big data hanya berguna jika menghasilkan insight yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya, yang pertama, data perilaku konsumen. Memanfaatkan data perilaku konsumen dari media sosial, penelusuran web, dan transaksi untuk membuat iklan yang lebih relevan dan menarik bagi konsumen. Yang kedua, data telekomunikasi. Menggunakan data lalu lintas jaringan untuk mendeteksi kemacetan atau gangguan dan mengoptimalkan alokasi bandwidth. Data pertanian. Menggunakan data untuk memantau kondisi tanah dan cuaca secara real time yang memungkinkan petani untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang irigasi dan pemupukan, meningkatkan hasil panen. Ada banyak manfaat pengolahan value dalam big data. Yang pertama, membantu meningkatkan pendapatan bisnis. Kedua, mengoptimalkan proses bisnis. Yang ketiga, memberikan insight yang mendalam. Yang keempat, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Visualization. Data yang jumlahnya sangat banyak juga harus bisa diolah dan divisualisasikan agar bisa dimengerti oleh orang. Maka dari itu, salah satu karakteristik big data adalah bisa dihubungkan dengan visualisasi. Contohnya, yang pertama, dashboard interaktif yang menampilkan penjualan harian. Yang kedua, peta interaktif penyebaran penyakit. Yang ketiga, grafik tren kasus atau lainnya sebagai yang bisa menunjukkan pola data. Ada banyak manfaat dari pengolahan visualization dalam big data. Yang pertama, peningkatan pemahaman data. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi pola dan tren. Yang keempat, membantu menyampaikan informasi yang kompleks terhadap data secara lebih efektif. Yang ketujuh, volatility. Volatility adalah karakteristik big data yang memiliki perbedaan data antara data kemarin dengan data hari ini. Karakteristik ini berhubungan perubahan data yang bisa berdampak pada homogenitas data. Contohnya, yang pertama, data cuaca. Data suhu, curah hujan, atau angin yang diambil beberapa jam atau hari yang lalu mungkin tidak relevan untuk perakiraan cuaca saat ini atau keputusan berbasis cuaca, seperti penerbangan atau kegiatan luar ruangan.
Yang kedua, data penjualan. Prediksi penjualan untuk produk musim liburan mungkin hanya relevan hingga akhir musim tersebut. Setelah musim berlalu, data prediksi tersebut tidak lagi berguna untuk perencanaan inventaris. Yang ketiga, data lalu lintas. Data lalu lintas dari setengah jam yang lalu mungkin tidak relevan bagi pengemudi yang sedang mencari rute tercepat saat ini, karena kondisi lalu lintas dapat berubah dengan cepat karena kecelakaan atau perubahan volume kendaraan. Ada banyak manfaat pengolahan volatility dalam big data. Yang pertama, respon cepat terhadap pasar. Yang kedua, deteksi penipuan dengan lebih cepat. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang cepat. Yang nomor 8, validity. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan harus valid dan relevan sebelum akhirnya diolah dan dianalisis agar tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan bisa berjalan dengan baik. Berikut contohnya. Yang pertama, data manufaktur. Data produksi dan kualitas yang valid, data e-commerce, data inventaris yang valid, data keuangan. Laporan keuangan, data transaksi yang valid. Ada banyak manfaat pengolahan validity dalam big data. Yang pertama, data yang valid memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko lebih awal. Data yang valid membantu perusahaan memahami pelanggan dengan lebih baik. Data yang valid membantu perusahaan mendeteksi kesalahan secara lebih cepat. Yang ke-9, vulnerability. Karakteristik selanjutnya adalah vulnerability, yaitu kemampuan big data yang bisa memprioritaskan keamanan agar bisa melindungi data dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti peretasan yang dilakukan oleh hacker yang tidak bertanggung jawab. Berikut contohnya. Data pelanggan. Data kartu kredit pelanggan yang rentan terhadap pencurian identitas harus dilindungi untuk mencegah pencurian identitas. Yang kedua, data maskapai. Data penumpang maskapai harus dilindungi untuk mencegah ancaman terhadap keselamatan dan privasi individu. Data penduduk. Data sensus penduduk yang dilindungi untuk menjaga privasi warga negara dan mencegah penyalahgunaan data. Ada banyak manfaat pengolahan vulnerability dalam big data. Yang pertama, perlindungan terhadap kebocoran data. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap standar keamanan data. Yang ke-10, variability. Karakter yang terakhir adalah variability atau perubahan data yang berbeda-beda. Karakteristik ini menggambarkan bahwa data selalu berubah-ubah setiap waktu dan perbedaan data tersebut bisa berdampak pada karakteristik lainnya. Contohnya, setiap data yang berbeda memiliki kecepatan transfer data yang berbeda juga. Seperti yang pertama, data layanan pelanggan. Volume dan jenis pertanyaan pelanggan dapat berfluktuasi, memerlukan analisis dan respon yang adaptif. Yang kedua, data pasar saham. Data pasar saham yang bervariasi setiap detik berdasarkan berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial. Ada banyak manfaat pengolahan variability dalam big data. Yang pertama, penyesuaian yang lebih cepat terhadap perubahan. Yang kedua, peningkatan akurasi prediksi. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan. Hubungan antara FB Pro, Facebook Pro dengan big data. Facebook Pro menghasilkan data dalam volume besar. Data baru masuk dengan velocity tinggi. Tipe data bervariasi, teks, multimedia. Diperlukan validasi untuk menjaga veracity. Memiliki value strategis bagi analitik dan pengembangan bisnis. Kesimpulan, Facebook Pro adalah contoh nyata aplikasi big data
Yang kedua, visualisasi perkembangan, membantu memahami tren pengguna. Yang ketiga, memahami karakteristik big data, penting untuk pengolahan dan pemanfaatan data yang efektif. Terima kasih. Sekian dari saya, Ivanel Calvin Patola, pamit undur diri. Terima kasih.